radikalisasi itu juga dipicu oleh perkembangan paham-paham ideologi radikal di tempat lain ya. Ya misalnya ISIS di masa lalu, kemudian Jamaah Islamiyah di tingkat ASEAN misalnya, justru konsolidasinya kan di luar Indonesia, misalnya di Filipina, di Malaysia, dan di tempat lain, dan Indonesia dijadikan sebagai arena untuk operasinya jihad itu dalam bentuk serangan teror ya, dengan menggunakan berbagai cara ya. Salah satunya dengan menargetkan tempat fasilitas umum, kemudian menargetkan juga kedutaan, bahkan kantor polisi, istana presiden, dan lain-lain. Nah, dengan demikian bahwa yang ini kita lakukan adalah bagaimana agar menggunakan berbagai fasilitas masyarakat yang ada ya sekarang ya, misalnya ada badan-badan yang mewakili masyarakat ya, misalnya ada BPK, ada parlemen, ada komisi-komisi negara dan lain sebagainya, yang semuanya itu ditujukan untuk memaksimalkan upaya untuk meminimalkan radikalisme, yang di sisi yang lain kemudian melakukan proses pencerdasan bangsa melalui upaya-upaya menderadikalisasi terhadap berbagai paham yang ada, karena isu sentral dari radikalisme atau terorisme adalah adanya paham atau keyakinan yang mendorong orang untuk melakukan tindakan melanggar hukum atau melakukan tindakan yang dianggap sebagai tindakan ekstraordinari yang tingkat kejahatannya itu sangat berbahaya dan itu ditutup oleh masyarakat dunia. Nah, Indonesia sebagai negara yang seperti ini, menurut saya negara berkembang yang ingin bergerak lebih maju ya, sehingga sangat perlu kita untuk mengupayakan agar Indonesia itu bisa minimalkan ancaman radikalisme atau terorisme. Saya pernah ditanya oleh seorang profesor dari Malaysia, dari Vietnam ya, kemudian ketika ada konferensi ASEAN di sana, mereka bertanya bagaimana negara Anda bisa menjadi negara kuat yang memimpin ASEAN kalau ancaman terorisme itu menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, saya menjawab bahwa teror merupakan masalah dunia dan Indonesia sudah menerapkan berbagai pendekatan yang menurut saya sangat futuristik, misalnya deradikalisasi yang sampai kepada tahap rehabilitasi. Mantan-mantan teroris itu dibuat kembali masyarakat dengan normal. Nah, sehingga menurut saya sangat perlu untuk dilakukan tindakan yang melibatkan banyak pihak ya. Salah satunya ini universitas ya, kampus. Nah, UGI sebagai satu pusat pendidikan yang kuat, lalu kemudian UGI juga mengedepankan aspek-aspek universal ya, di mana pendidikan sebagai landasan yang paling penting dalam memperbaiki perubahan atau peradaban dalam masyarakat. Sudah seharusnya untuk terus memikirkan ya cara yang terbaik untuk menciptakan generasi yang unggul, karena kalau generasi itu unggul dia akan tidak berpikir destruktif ya, seperti terlibat dalam berbagai organisasi atau jaringan organisasi radikal. Nah, saya melihat kunci dari penanggulangan radikalisme ini harus ditujukan untuk memperkuat pendidikan. Di sisi yang lain kita harus memperbaiki tatanan atau sistem perekonomian atau usaha-usaha masyarakat, yang karena dengan itu kita akan bisa peduli gitu atau untuk menyelamatkan mereka yang sifat radikalisasinya itu dipicu oleh kondisi sosiologis ya, misalnya urbanisasi. Orang-orang desa pindah ke kota. Nah, di kota kemudian terjadi kemiskinan karena banyak penduduk yang tidak tertangani
kebutuhan-kebutuhannya, sehingga ini memicu terjadinya kesenjangan. Nah, kesenjangan inilah yang menjadi arena bagi munculnya radikalisme, kemudian menjadi tempat bersemainya tindakan terorisme. Belum lagi kontrol sosial di perkotaan dan sifat individualisme dan cuek di masyarakat perkotaan juga menjadi pemicu munculnya faham radikalisme ini. Nah, sehingga saya sebagai orang yang cukup lama terlibat dalam penanggulangan terorisme ya secara umum ya, dari sisi akademisi, melihat bahwa Indonesia ini belum seimbang antara pencegahan yang memerlukan pelibatan dari berbagai komponen ya, termasuk komponen mahasiswa atau komponen universitas, yang di sisi yang lain pendekatan yang dipakai itu masih lebih menonjol pendekatan kekerasannya. Nah, karena padahal yang perlu diubah terhadap pelaku-pelaku radikalisme itu kan mindsetnya, pikirannya, otaknya. Dengan cara apa? Dengan mengubah metode pendidikan. Memang itu tidak mudah gitu. Nah, caranya adalah bagaimana masyarakat yang normal, masyarakat yang moderat, masyarakat yang wawasan kebangsaannya bagus, itu dijadikan sebagai bagian yang penting untuk memerankan mereka dalam kaitannya dengan mengurangi risiko atau mengurangi efek dari radikalisasi yang berkembang di masyarakat. Nah, yang terakhir adalah kita harus melihat bahwa ideologi seperti pandangan hidup berbangsa seperti Pancasila ini kan dianggap sudah final, dan itu merupakan solusi bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Ada 1.300 suku bangsa dan subsuku bangsa, etnik, budaya, dan lain-lain. Nah, yang merupakan kebanggaan kita bahwa di dunia ini tidak banyak negara seperti ini. Nah, sehingga menurut saya kalau pemerintah sudah membuat prioritas dalam konteks penanganan terorisme ini sebagai salah satu prioritas ya, satu dari 6 prioritas kebijakan pemerintahan Jokowi sampai saat ini. Dan kita tahu baru-baru ini Pak Jokowi juga membanggakan ketika menjelaskan konsep penanggulangan terorisme Indonesia di dalam forum PBB kemarin. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya upaya negara itu sudah cukup maksimal, tapi mungkin perlu adanya penguatan dari peran kita ini, misalnya dari unsur masyarakat akademis ya, juga dari unsur masyarakat-masyarakat yang memiliki kesadaran dan punya kemampuan untuk membantu atau melakukan aksi pencegahan. Dan memang di masa pandemi ini kesannya masih berkurang ya. Nah, tapi sesungguhnya dari sisi jaringan, dari sisi dinamika kekuatan dan kelompok terorisme ini masih berkembang pesat. Tapi baru-baru ini ada keberhasilan dari pemerintah untuk menuntaskan ya ancaman terorisme di pelosok dengan kematian bagi salah satu tokoh sentral dari teroris di Poso. Dan tentu kita akan cegah di tempat lain, kemudian berkembang tempat-tempat baru yang dijadikan sebagai sarana. Dan saya yakin sebetulnya teman-teman yang sudah menjadi radikal itu secara nggak sadar itu mereka jadi korban, karena di tengah pendidikan yang lemah, kemiskinan segala macam, kemudian mereka kemudian terbujuk oleh kepentingan yang bersifat sesaat, dan disitulah kemudian potensi radikalisme itu masuk. Saya kira mungkin itu yang bisa saya
sumbang pemikiran ya, sehingga saya berharap pandangan-pandangan lain yang terkait dengan ini saudara para halayak umum bisa juga mengikuti melalui Google atau apa yang tersedia di ruang publik, yang juga saya menulis yang banyak hal tentang radikalisme dan terorisme ini. Saya kira demikian. Terima kasih, selamat.